Kalau boleh mengambil filsafat air ya. Jadi dalam fikih itu air itu kurang lebih terbagi menjadi 3. Yang pertama, air yang tohirun mutohirun, air suci dan mensucikan. Sehingga harapan saya, harapan kami semua, tak terkecuali harapan orang tua kalian, para wisudawan wisudawati, kalian itu bisa menjadi air yang tohirun mutohirun. Kalian bisa menjadi orang cerdas yang mencerdaskan. Kalian bisa menjadi orang yang berilmu dan mentransfer ilmu kalian. Karena sekarang ini banyak kita lihat orang cerdas tidak mencerdaskan, orang pinter tidak mempinterkan, malah membodoh-bodohi dalam semua profesi. Tidak hanya dalam hal agama, dalam dunia medsos sekarang, orang yang sudah pengalaman dalam medsos, orang sudah pengalaman dalam dunia digital, bukannya dia mencerdaskan, bukannya dia memberitahu kebenaran, tetapi justru membodoh-bodohi orang. Sebut saja yang sekarang lagi orang kecanduan, mohon maaf, Facebook Pro, apa namanya? FB Pro ya, itu namanya ya, FB Pro. Ya Allah, sekarang namanya kecanduan FB Pro nih bukan hanya orang, mohon maaf, yang berkecupukan secara ekonomi. Inak-inak dagang pindang, bapak-bapak, guru agama, guru TPQ ikut-ikutan FB Pro. Kepala lingkungan, ya, kepala desa, tidak dia peduli penampilannya, yang penting memvideokan dirinya. Padahal mohon maaf, ini ya mohon maaf, kalau tujuannya untuk mencari uang, kalau medsos itu dijadikan pekerjaan, seperti ada seorang sahabat mengatakan kepada saya, kalau saya sih tidak mau memponis, sahabat ini bilang apa? Ya ajakna selaku ananiki al mukarram, katanya. Kalau ada orang bisa kaya dengan dia bermain dunia digital, seharusnya Pelunggu orang paling kaya di NTB niki, karena Pelunggu salah satunya yang YouTube-nya silver play button. Tepuk tangan dong. Jadi melalui kesempatan ini yang saya ingatkan kepada anda nih, para mahasiswa, mahasiswi, wisudawan, wisudawati, jangan sampai anda bagian dari orang yang tertipu itu. Ingatkan, ingatkan, tidak ada orang dapat uang banyak dari FB Pro. Belum lagi mohon maaf, di dunia yang serba digital, apalagi generasi Z yang sekarang sudah masuk generasi alpha ini, agama itu sekarang itu maunya diukur semua dengan logika. Sehingga tuntutan kita ke depannya, para wisudawan wisudawati, bagaimana kita membawa, ya, bagaimana kita membawa ranah gaib itu ke ranah nyata. Sekarang orang kalau dia tidak diterima oleh logikanya, tidak diterima oleh nalarnya, itu dia tidak mau nerima. Tidak semua orang menerima dalil. Mohon maaf, ketika orang nanya, kalau Allah atau kalau Tuhan itu ada, apa buktinya? Tidak sesederhana gitu sekarang jawaban kita. Kalau dulu mungkin iya, ya. Coba anda lihat kursi, kalau kursi ini ada berarti ada orang yang buat kursi ini, ya. Tidak sesederhana itu sekarang memberikan dalil-dalil. Harus lebih logika lagi, lebih nalar lagi. Karena saya pernah bicara dengan seorang mu'alaf dari Jerman. Jadi ketika
dia bilang saya ini orang tidak percaya Tuhan. Kenapa kamu tidak percaya Tuhan? Ya karena kalau Tuhan itu ada mana? Saya coba pakai dalil yang biasa Pak Prof. Nih, alam semesta ini jadi itu karena adanya Tuhan. Enggak. Orang Jerman itu bilang apa? Alam semesta ini jadi dengan dirinya sendiri. Dia jelaskan proses-proses fisikanya. Nah, sehingga jangan sampai kita ini juga ikut larut kepada, mohon maaf nih, cerita-cerita yang di luar nalar. Tadi yang dunia medsos, orang yang bermain medsos, belum lagi di ranah agama. Banyak sekali sekarang cerita-cerita yang mohon maaf tidak masuk di logika generasi sekarang ini. Mungkin kita iya. Ada mohon maaf katanya orang digali kuburnya, dilihat dalam kubur dia sedang baca Al-Quran, ya. Ada orang ibadah tidak pernah, cukup dituliskan azimat, taruh di belakang lehernya, di kain kafannya, insya Allah tidak ditanya sama mungkar nakir. Ini kan sudah tidak diterima sama logikanya generasi Z, generasi Alpha ini, ya. Nah, tugas kita mencerdaskan itu. Sehingga jangan sampai kalian-kalian para wisudawan wisudawati ini menjadi air yang kedua, yaitu tohirun gairu mutohirin, cerdas tapi tidak bisa mencerdaskan, pintar tetapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa mentransfer ilmunya. Dan itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Kalau hanya kita pintar tapi diam aja dengan salah, dia tahu pada ya salah. Ada kegiatan-kegiatan di masyarakat kita tidak pernah terlibat. Apa katanya? Apa gawe jadi sarjana? Kalau dulu orang-orang pesantren, saya masih ingat dulu, masih zaman-zamannya masih hidup Tuan Guru Ulul Azmi. Ada orang bilang gini, lamun sida mulai sekolah mulai kuliah Tuan Guru S2 doktor sida, cuman sayangnya tidak punya ijazah. Alhamdulillah sekarang di Darul Falah tidak hanya ilmunya yang doktor, tidak hanya ilmunya yang sarjana, juga sudah disediakan ijazahnya, sudah disediakan lembaga untuk pulang-pulang bisa jadi sarjana. Jadi sebenarnya wisudawan wisudawatinya STIS Darul Falah ini menjadi apa istilahnya, orang-orang yang bisa mengisi titik-titik dakwah-dakwah di Nusa Tenggara Barat ini, karena secara keilmuannya alhamdulillah terpercaya, legalitasnya juga dia punya ijazah. Kalian sekarang sarjana, bukan hanya ustadz. Kalau dulu tamat dari Darul Falah punya ilmu agama hanya dipanggil ustadz. Kalau sekarang selain ustadz juga punya gelar sarjana. Nah, yang terakhir ini yang kita khawatirkan, ya. Jangan sampai kalian ini wisudawan wisudawati menjadi maun najasun, ya. Jangan sampai menjadi air najis, ya. Suci mensucikan tidak bisa, ya. Suci pada dirinya tidak apa-apa, sudah tidak bisa mensucikan orang lain. Tidak apa-apa cerdas, tidak bisa mencerdaskan orang lain, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sampai yang ketiga ini jadi air najis, nauzubillah min zalik.